Discover the city's stunning demo. The benefit of exploring churches throughout Tuscany, no matter your religious affiliation or lack thereof, is that an incredible number of them house spectacular artworks by some of the most famous artists from the region throughout history. This is true of both tiny little churches that might not seem like anything from the outside, and more often, of course, of the various stone cathedrals throughout Tuscany. If you find a villa with pool in Siena, for example, and are spending time discovering all that beautiful and historic city has to offer, then you will likely see the ornate Gothic facade rising tower and central dome of the Duomo or cathedral from various points around the city. This might give you pause to consider the building, and we highly recommend going one step further and actually planning a visit to them while staying in your villa in Siena. Manfaat untuk menelusuri gereja-gereja di sepanjang Tuscany, tidak peduli apapun agama yang kamu anut atau ketidaktahuanmu tentang agama tersebut, adalah bahwa sejumlah besar dari gereja-gereja tersebut menampung karya seni spektakuler oleh beberapa seniman paling terkenal dari wilayah tersebut. Ini berlaku untuk kedua gereja kecil yang mungkin tidak nampak seperti sesuatu yang mewah dari luar, yang lebih sering tentu saja terlihat biasa saja dari berbagai macam katedral di sepanjang Tuscany. Jika kamu menemukan sebuah villa dengan kolam berenang di Siena sebagai contoh dan menghabiskan waktu untuk menjelajahi semua tempat cantik dan historical yang kota tersebut tawarkan, maka kamu mungkin akan melihat sebuah fasad gotik yang penuh hiasan, tower tinggi, dan central dome of the Duomo atau katedral dari berbagai macam sisi kota. Ini mungkin memberikanmu jeda untuk mempertimbangkan sebuah bangunan, dan kami sangat merekomendasikan untuk melangkah selangkah lebih maju dan benar-benar merencanakan sebuah kunjungan ke sebuah tempat yang bisa dikatakan sebagai harta karun ketika menginap di villa milikmu di Siena. With a richly ornamented exterior and a stunning interior that boasts artwork all by the like of Pisano, Donatello, and Michelangelo, it is a wonderful reflection of the artistic heritage of Tuscany and is full of gorgeous objects and pieces of art to admire. Located right in the heart of the historic core of the medieval city, the cathedral is built on a site that was previously home to many other structures. Though some of the exact details of this have been lost to the mist of time, we don't know for certain that there was a bishop palace on the site in the 9th century that had a church attached, and the cathedral mentioned will be engines to construct a new cathedral for the city on the spot in 1196. Work began with the transept, and larger body was planned but never actually executed. Dengan eksterior berornamen mewah seperti interior yang memukau, yang memamerkan karya seni seperti Pisano, Donatello, dan Michelangelo, ini merupakan cerminan indah dari warisan artistik Tuscany, dan penuh akan objek dan karya seni yang indah untuk dikagumi. Berpusat tepat di jantung inti bersejarah dari kota abad pertengahan ini, katedral dibangun di atas situs yang sebelumnya merupakan rumah bagi banyak bangunan lain. Walaupun beberapa ornamen yang tepat dari bangunan ini sudah hilang seiring dengan berjalannya waktu, kita mengetahui dengan pasti di sana terdapat sebuah tempat uskup di atas situs pada abad ke-9 yang memiliki sebuah gereja yang terikat dan serikat buruh atau pertukangan batu katedral yang digunakan untuk membangun sebuah katedral yang baru untuk kota di tempat itu pada tahun 1196.
196. Pekerjaan ini dimulai dengan sebuah tanda salib dan sebuah badan yang lebih besar yang telah direncanakan namun nyatanya tidak pernah dieksekusi dengan baik. Records show that by 1215 there were already masses being held in the cathedral, or however much of the building had been completed by the point on a daily basis. Account of the arrival of black and white marble in 12 and 26 indicate that this was likely when the work of the facade and the bell tower began, and we know that the fall and transept were complicated between 12 and 59 and 1260. The planet addition to the course that were never complete began in 13 and 39, but construction had been complicated by communication error between the various parties involved, and then was ultimately complete, but held by the Black Death in 13 and 48 and never pick up again. Some of these halted extension now houses a parking lot of the Cathedral Museum. Catatan menunjukkan pada tahun 1215 sudah terdapat misa yang diadakan di katedral atau betapapun banyak bangunan yang sudah diselesaikan pada saat tersebut sehari-harinya. Catatan tentang kedatangan marmer hitam dan putih pada tahun 1226 mengindikasikan bahwa hal ini mungkin terjadi saat pekerjaan pada fasad dan menara lonceng dimulai, dan kita tahu bahwa kubah dan salib diselesaikan di antara tahun 1259 dan 1260. Tambahan yang direncanakan untuk gereja yang tidak pernah diselesaikan dimulai pada tahun 1339, namun konstruksi tersebut telah diperumit oleh kesalahan komunikasi di antara banyaknya pihak yang terlibat, dan akhirnya dihentikan sepenuhnya oleh Black Death atau kematian hitam pada tahun 1348 dan tidak pernah diangkat lagi. Beberapa dari bangunan yang dihentikan ini sekarang menjadi tempat parkir atau museum katedral. The elements that were complicated, however, and that one can admire today include the stunning facade, which was built in two phases and combined elements of the French Gothic, Tuscan Romanesque, and Classical style, executed in beautiful polychrome marble. Work on the lower part was begun around 1284 and was overseen by Giovanni Pisano and is completed in the Tuscan Romanesque style. Here we reach sculpted columns, decorative elements, and various figures and scenes from biblical stories, and as well as allegorical figures. Elemen-elemen yang sudah diselesaikan dan yang dapat dikagumi hari ini termasuk fasad atau bangunan utama yang menakjubkan yang dibangun dalam dua fase dan mengkombinasikan elemen-elemen Prancis Gotik, Romawi Tuscan, dan gaya-gaya yang klasik dieksekusi dengan marble polikrom yang cantik. Pekerjaan di bagian bawah dimulai pada tahun 1284 dan diawasi oleh Giovanni Pisano dan terselesaikan dengan gaya Romawi Tuscan. Di sini kita melihat kolom yang dipahat dengan mewah, elemen yang dekoratif dan bermacam-macam tokoh dan adegan dari cerita-cerita Alkitab serta tokoh-tokoh alegoris. In addition to all of this, there is many very valuable work of art that includes sculpted work by Donatello, Bernini, Michelangelo, as well as a lot of incredible painted work. Much of the collection now live in the protected environment of the adjoining Cathedral Museum,
and can be seen in the original there while excellent copies remain in their original spot inside and outside the cathedral. The whole building is truly like one astounding museum and is utterly spectacular and breathtaking to behold. Those with any interest at all in art or history or exceptional sight who are planning on finding a luxury villa in Siena should therefore absolutely make a point to pay a visit to this show-stopping cathedral and take in one of the most fascinating cultural attraction in all of Tuscany. Selain semua ini, ada banyak karya seni yang sangat berharga termasuk karya-karya seni pahatan oleh Donatello, Bernini, Michelangelo, serta banyak sekali karya seni lukisan yang begitu menakjubkan. Banyak dari koleksi sekarang tinggal di kawasan yang dilindungi dari Museum Katedral, walaupun sebagian karya seni telah berpindah tangan ke Uffizi dan museum-museum di tempat lainnya, dan dapat dilihat dalam aslinya di sana, sementara salinan yang sangat baik tetap di tempat aslinya, di dalam dan di luar katedral. Seluruh bangunan benar-benar seperti satu museum yang menakjubkan dan benar-benar spektakuler untuk dilihat. Mereka yang sangat tertarik dalam seni atau sejarah atau pemandangan luar biasa. Oleh karena itu, yang berencana menemukan sebuah villa mewah di Siena harus benar-benar membuat titik untuk berkunjung ke katedral ini dan menikmati salah satu atraksi budaya yang paling menarik di seluruh Tuscany.